Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, jadi pada hari ini gua mau bahas satu keyboard terbaru lagi dari Phantek, yaitu Phantek Maxfit 61 Frost Edition. Keyboard ini mungkin bisa dibilang versi kedua atau versi upgrade-nya dari Phantek Maxfit 61 yang rilis kurang lebih 1 tahun lalu. Nah, kayak gimana bedanya? Simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar gue juga cepet dapat duit, oke? Langsung aja yang pertama untuk unboxingnya. Seperti biasa ya, Phantek nggak pernah pelit kalau ngasih packaging. Nggak cuman pakai dus Indomie doang, tapi dus dari Phantek itu selalu penuh warna lah, nggak polos-polos kayak gitu aja. Sama halnya dengan packaging yang kalian lihat juga sekarang. Di bagian atas dan bawahnya kalian bisa lihat visual keyboardnya yang gede banget, dan juga ada beberapa selling point di packagingnya. Di sisi kiri, kanan, dan depan ada tulisan Phantek Maxfit 61 Frost Edition. Lalu di bagian belakang ada beberapa keterangan soal keyboard ini dan juga QR code yang bisa kalian scan untuk masuk ke website resminya Phantek. Lalu untuk isi paket pembelian yang bakal kalian dapat, yang pertama adalah unit keyboardnya yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu ada kartu garansi, kartu sambutan dari Pak Fandi yang merupakan founder dan CEO dari Phantek, yang gua berasa beli HP Xiaomi lah kalau dapat kayak ginian. Lalu ada buku manual, kabel USB to Type-C yang biasa aja dan belum braided. Dan terakhir ada switch dan keycap spoolernya. Di sini kita nggak dikasih switch cadangan ya. Mungkin karena Phantek mau neken budget produksinya seminimal mungkin untuk keyboard ini. Oke, lanjut. Sekarang gue bahas keyboardnya. Tapi sebelum itu kita kletek dulu dong plastiknya. Untuk first impression gua soal keyboard ini, pertama material yang digunakan di keyboard ini tuh cukup solid dan gak ringkih sama sekali. Untuk bodinya gue yakin kalau bahannya tuh masih sama seperti yang dulu, tetapi dengan warna agak semi transparan gitu. Kayak frosted lah, dan gua rasa nama dari keyboard ini juga diambilnya dari sini. Dan untuk bodinya selebihnya tetap sama kayak Maxfit 61 yang lalu, dari bentuk case-nya sampai rubber fit-nya itu masih tetap sama. Perbedaan kedua yang kelihatan paling mencolok adalah keycaps-nya. Gue yakin kalian juga langsung sadar begitu gue unboxing keyboard ini. Ya, meskipun keycaps-nya ini masih menggunakan bahan yang sama seperti keycaps pendahulunya, yaitu ABS double shoot, dengan profil yang sama juga, yaitu OEM profile. Tapi keputusan Phantek untuk menggunakan warna solid dan gak shine through di keyboard ini, gue rasa itu keputusan yang tepat lah untuk keyboard ini. Hilangnya sublegend di keyboard ini juga membuat tampilan keyboard ini jadi lebih rapi dan lebih mewah lah kalau gue bilang. Tapi karena keyboardnya ini 60%, jadinya kalian harus bolak-balik buku panduan untuk hafalin kombinasi function key-nya. Jadinya ada plus minusnya lah untuk keycaps-nya ini. Oh iya, gue mau kasih tahu ke kalian dulu, jadi Phantek itu ngeluarin dua keyboard. Yang pertama itu Phantek Maxfit 61 Frost Wireless, dan yang satunya lagi itu Maxfit 61 Frost aja tanpa wireless. Untuk Maxfit 600 Frost Wireless mempunyai harga 600.000, masih north facing, tapi kelebihannya dia punya 3 koneksi, yaitu wired, Bluetooth, dan juga dongle 2,4 GHz. Sedangkan Maxfit 61 Frost aja tanpa wireless mempunyai harga 500.000, sudah south facing tapi koneksinya terbatas untuk wired aja. Jadi kalau kalian pengen beli sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau kalian pengen keyboard yang bisa wireless dan gak peduli soal north facing atau south facing, kalian bisa ambil Maxfit 61 wirelessnya aja. Tapi kalau kalian emang bener-bener gak butuh sama keyboard wireless, kalian bisa ambil Maxfit 61 Frost aja tanpa embel-embel wireless. Kayak gua, selain udah south facing, keyboard ini juga udah punya harga yang lebih hemat 100.000. Oke. Perbedaan ketiga antara keyboard ini dengan keyboard pendahulunya adalah di PCB-nya. Karena gua belinya itu Maxfit 61 yang Frost aja dan bukan wireless, jadi PCB yang dipakai di keyboard ini tuh menggunakan south facing PCB. Beda cerita kalau yang kalian beli itu Maxfit 61 Frost Wireless, maka PCB yang bakal kalian gunain itu udah pasti north facing. Untuk south facingnya, keyboard ini masih belum full south facing ya, tapi masih ada dua tombol yang menggunakan north facing, terutama yang ada di bagian modul Type-C nya.
seperti escape dan nomor 1. Tapi kalian gak perlu khawatir karena posisi escape dan nomor satunya itu berada di paling atas atau bisa dibilang row paling tinggi lah. Jadi meskipun menggunakan nerd-facing, bakal tetap aman dari yang namanya interference kalau kalian menggunakan cherry profile keycaps. Perbedaan terakhir antara keyboard Maxfit 61 Frost Edition dengan Maxfit 61 yang lama adalah hadirnya fitur side glow di keyboard ini. Perlu kalian ketahui, side glow di keyboard ini bukan side glow yang cuma ngandelin ambient light dari LED yang ada di atas, terus tembus karena case-nya yang semi transparan. Tapi ini benar-benar LED yang terpisah dari LED utama yang ada di atas. Bahkan kita juga bisa ngatur mode dan warna untuk side glow-nya sendiri. Tapi sayangnya karena case-nya ini semi transparan, jadi modul Type-C-nya itu kelihatan kayak kurang menarik aja gitu, kayak titik-titik yang kepisahnya jauh banget. Buat dilihat pun dari samping jadi kurang menarik. Mungkin kalau kita bikin custom case akrilik terus kita kasih layer transparan di bawahnya, mungkin bisa jadi lebih menarik lagi buat dilihat. Mungkin itu aja sih perbedaan antara Maxfit 61 Frost Edition dengan Maxfit 61 yang rilis di tahun lalu. Untuk yang lain-lainnya masih tetap sama aja, PCB-nya udah hot swap universal dengan soket dari Gateron, ada case foam, stabilizernya juga udah pre-loop, switch-nya juga masih tetap sama yaitu ada Automo Red, Blue dan juga Brown, dan unit yang gua pegang sekarang menggunakan Automo Red. Mungkin gua typing test dulu deh. Yang terakhir mungkin gue mau bahas softwarenya dulu deh sebelum gue kasih kesimpulan tentang keyboard ini. Untuk software dari Fantech ini nggak terlalu asing kalau gue lihat. Softwarenya ini mirip kayak punyanya Noir, mirip punyanya Digital Alliance, mirip punyanya Rexus, mirip juga seperti punyanya Vortex Series. Jadi UI-nya nggak jauh beda dengan kebanyakan software keyboard lain. Di softwarenya ini kalian bisa atur key assignment, atur RGB, dan juga atur makro untuk keyboard ini. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gua bahas untuk keyboard ini, dan kesimpulan gua di tahun lalu Fantech Maxfit 61 ini bisa dibilang adalah keyboard yang lumayan populer waktu itu. Harganya yang ada di bawah 500.000, bentuknya yang compact, fiturnya yang lumayan lengkap, bisa buat keyboard ini bisa dengan mudah untuk direkomendasikan kepada kalian. Dan bisa gua bilang untuk sekarang hal itu juga masih bakal tetap sama. Meskipun harganya yang agak naik dikit, tapi dengan penambahan fitur gua tetap yakin kalau keyboard ini bakal tetap populer nantinya. Baik itu wireless ataupun non-wireless, pasti ada aja yang tertarik dengan keyboard ini. So mungkin itu aja pembahasan gua kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe untuk dukung channel ini semakin berkembang lagi. Gua minta maaf kalau gua punya salah-salah kata. Gua Ahmad pamit undur diri and see you.